Teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Hari ini kita memasuki kelas keempat dari Grammar untuk Advanced Learner dan akan membahas tentang Perfect and Perfect Progressive Tense. Dan seperti biasa, pembahasan kali ini tetap diadaptasi dari buku karangan British Grammar Azhar. Oke, yang akan kita bahas ada 4 bagian. Pertama, Present Perfect Progressive atau Continuous ya. Past Perfect dan Past Perfect Progressive. Pertama yaitu Present Perfect. Teman-teman bisa lihat gambar yang di bagian kiri. Saya ada beberapa fungsi dari Present Perfect, diantaranya yaitu tense ini digunakan untuk menerangkan kejadian yang terjadi sebelum saat ini tanpa memperhatikan keterangan waktu. Jadi titik beratnya itu tanpa memperhatikan keterangan waktu. Jika ada keterangan waktu yang jelas, maka menggunakan simple past. Seperti contoh, they moved into a new apartment last month. Oke, dan untuk contoh present perfect sendiri, teman-teman bisa lihat di bagian yang tengah itu. A, I have moved into a new apartment. B, have you ever visited Mexico? Jadi di sini tidak ada keterangan waktu. Nah, kalau teman-teman mau ada keterangan waktu, itu tidak menggunakan present perfect, melainkan menggunakan simple past. Nah, beberapa keterangan waktu yang biasa digunakan adalah ever, never, already, yet, still, and just. Fungsi kedua dari tense ini juga digunakan untuk menerangkan kejadian berulang-ulang terjadi sebelum sekarang. Contohnya, we have had 4 tests so far this semester. Jadi tes ini kan berulang-ulang, ada 4 kali di semester ini. Yang contoh kedua, I have met many people since I came here in June. Jadi kejadian bertemu orang-orang itu berulang-ulang terjadi di bulan Juni. Nah, fungsi yang ketiga yaitu juga digunakan untuk menerangkan situasi yang mulai terjadi pada waktu lampau dan berlanjut hingga saat ini. Contohnya, I have been here since 7 o'clock. Jadi, loh, ini kok ada keterangan waktunya? Nah, ini memang ada keterangan waktu, tapi memang nanti akan saya jelaskan persamaan antara present perfect dan present perfect progressive. Ada persamaan, tapi di sini perbedaannya sedikit ya. Nanti juga dijelaskan di slide selanjutnya. Latihannya, gunakan bentuk past tense dan present perfect tense untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini. Oke, teman-teman, mungkin bisa dicoba latihannya. Saya beri waktu 1 menit lah. 1. I attend not any parties since I came here. Nomor 2. Mary go to a party at Sally's apartment last Saturday night. Nomor 3. Bill arrived here 3 days ago. Nomor 4. Bill be here since he was 16. Nomor 5. Try not to be absent for class again for the rest of the term. You missed already too many classes. You missed 2 classes just last week. Nomor 6. So far this week I have 2 tests and quiz. Oke, jadi kunci jawabannya ini ya. Nah, yang pertama pakai present perfect tense karena ini ada keterangan since ya. Ini yang sudah di bold itu, di bold warna hitam. Yang nomor 2 pakai when karena ada kata jelas waktunya itu last Saturday night. Nomor 3 pakai past tense karena ini juga jelas waktunya yaitu 3 days ago. Nomor 4 pakai has been karena kata kuncinya yaitu ada di since. Nomor 5 yang pertama pakai present perfect tense, kata kuncinya yaitu too many classes, jadi tidak ada keterangan waktu yang pasti di situ, makanya menggunakan present perfect tense. Yang kedua yaitu pakai past tense karena kata kuncinya last week. Nomor 6 pakai present perfect tense karena ini kejadian berulang. Kata kuncinya itu so far. Selanjutnya yaitu present perfect progressive. Teman-teman juga bisa lihat gambarnya di bagian kiri. Tense ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama, digunakan untuk menerangkan durasi suatu kegiatan yang dimulai pada masa lampau hingga saat ini. Keterangan waktu yang biasa digunakan adalah
for, since, all morning, all day, all week. Jadi progresif ini juga sama menggunakan since, cuma bedanya ini ada durasi waktunya. Kalau yang sebelumnya itu present perfect tidak ada keterangan waktu. Contohnya, I have been sitting here since 7 o'clock. Yang kedua, I have been sitting here for 2 hours. Jadi kejadian ini telah terjadi di waktu lampau dan masih terjadi hingga saat ini. Fungsi yang kedua yaitu digunakan tanpa keterangan waktu. Hal ini menerangkan situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya, I have been thinking about changing my major. Jadi mungkin beberapa hari ini atau beberapa minggu ini dia lagi mikirin untuk mengganti atau merubah jurusannya. Yang kedua, all students have been studying hard. The final exam start next week. Jadi beberapa waktu ini para murid itu lagi sedang belajar karena akan ada ujian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada persamaan dan perbedaan antara present perfect dengan present perfect progresif. Persamaan kedua tense ini yaitu sama-sama menerangkan situasi yang mulai terjadi pada waktu lampau dan berlanjut hingga saat ini. Tadi yang ada keterangan waktunya itu ya, katanya present perfect nggak ada keterangan waktu, tapi kok ada satu contoh yang ada keterangan waktunya. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Namun perbedaannya, present perfect menggunakan stative verb, sedangkan present perfect progresif menggunakan action verb. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang stative verb, yaitu kata kerja yang non-action atau tidak ada aksinya. Contohnya ya, I have known Alex since he was a child. Jadi dia menggunakan present progresif. Kenapa? Karena known itu tidak menerangkan aksi. Jadi dia tahu Alex itu tidak menerangkan aksi. I have been sitting here since 7 o'clock. Ini pakai present perfect progresif karena sitting itu tahu kegiatan duduk itu kan sebagai aksi ya, atau action verb. Pada beberapa kata kerja hanya ada sedikit perbedaan, bahkan tidak ada perbedaan fungsi antara present perfect dan present perfect progresif. Kata-kata tersebut antara lain live, work, and teach. Contohnya, I have lived here since 1995. I have been living here since 1995. Ini penggunanya sama atau fungsinya sama, juga artinya itu sama. Nah, yang dikurung itu yang pertama itu stative verb, yang kedua itu action verb ya. Berikut latihan untuk present perfect dan present perfect progresif. Yang pertama, it's snow all day. I wonder when it will stop. Jadi teman-teman tinggal lihat kata kuncinya yang sudah di bold warna hitam itu ya. Jadi bisa bisa lebih mudah. Nomor 2, we have 3 major snowstorms so far this winter. I wonder how many more we will have. It's 10 p.m. I study for 2 hours and probably won't finish until midnight. I write them 3 times, but I haven't received a reply. The telephone rang 4 times in the last hour, and each time it has been for many office mates. Nomor 6, the telephone rang for almost a minute. Why don't someone answer it? Jadi soal nomor 5 dan nomor 6 ini mirip-mirip, tapi seperti yang saya katakan tadi, lihat di kata kunci. Nah, ini yang pertama, kenapa pakai present perfect? Karena all day, jadi seharian ini, jadi sedang. Dan ini ada when it will stop, jadi seharian ini sedang bersalju. Nomor 2, pakai present perfect juga karena akhir-akhir ini ya, kejadian berulang-ulang akhir-akhir ini. So far this winter. Ini 3 major snowstorms, jadi berulang-ulang, ada 3 kali badai salju. Yang nomor 3, pakai present perfect progresif karena ini ada keterangan waktunya atau durasi waktu, ada durasi waktu yaitu for 2 hours. Nomor 4, pakai present perfect karena ini berulang-ulang juga, kejadian yang berulang-ulang. Nomor 5, pakai present perfect karena ini berulang-ulang juga, kejadiannya itu kejadian orang nelpon itu berulang-ulang selama beberapa jam ini.
Nah, yang nomor 6 pakai present perfect progressive karena ini ada durasi waktu for almost a minute. Jadi selama durasi waktunya itu semenit gitu. Dan yang terakhir yaitu past perfect. Ada beberapa fungsi juga dari tense ini. Pertama, menerangkan kegiatan yang telah selesai terjadi sebelum kegiatan lain terjadi pada masa lampau. Contohnya, Sam had already left by the time Anne got here. Jadi, Sam itu sudah, bisa dilihat di gambar yang kiri. Jadi, yang duluan terjadi itu Sam telah pergi. Kemudian baru kejadian selanjutnya terjadi yaitu Anne nyampe sini gitu. Nah, untuk yang kedua pada contoh nomor 1 itu kan Sam had already left when Anne got there. Jadi yang pertama itu Sam left dan yang kedua Anne got there. Jadi, nah ini bisa dibandingkan. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang past tense. Kalau past tense itu bentuknya gini. Sam left when Anne got there. Jadi kejadian yang pertama itu adalah kalimat setelah kata when kalau di past tense. Jadi kalau ada kalimat Sam left when Anne got there, itu yang pertama kejadian yang pertama terjadi itu Anne got there, atau Anna nyampe di sana duluan, kemudian baru Sam pergi. Itu perbedaannya antara past perfect dan simple past. Fungsi yang kedua dari past perfect itu jika kata before atau after digunakan dalam sebuah kalimat, kita bisa menggunakan past perfect dan past tense. Jadi dua-duanya bisa digunakan karena hubungan waktunya jelas. Tapi biasanya itu menggunakan past tense karena hubungannya itu jelas. Karena waktunya itu jelas. Contohnya yaitu Sam had left before Anne got there. Itu sama artinya atau sama fungsinya dengan Sam left before Anne got there. Yang contoh kedua, after the guest had left, I went to bed. Itu sama fungsi dan artinya dengan after the guest left, I went to bed. Untuk latihannya, gunakan simple past dan past perfect untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini. Teman-teman juga bisa lihat kata kuncinya yang sudah di bold warna hitam. Nomor 1, Sam be a newspaper reporter before he became a businessman. I feel a little better after I take medicines. Nomor 3, I was late. The teacher gave already a quiz when I get to class. Nomor 4, it was raining hard. By the time class be over, the rain stopped. Nomor 5, yesterday at a restaurant, I see Pam Donnelly, an old friend of mine. I see not her in years. At first, I recognized not her because she lost a great deal of weight. Nah, yang pertama yaitu bisa pakai dua-duanya karena seperti dijelaskan tadi itu kalau ada kata before atau after itu bisa pakai simple past atau past perfect. Jadi yang pertama itu pakai simple past atau past perfect, yang kedua pakai simple past. Nah, nomor 2 itu juga sama ya. Jadi yang pertama pakai simple past, yang kedua pakai simple past atau past perfect. Nah, yang nomor 3 itu pakai past perfect karena ini the teacher had already given, nomor 3 itu had already given a quiz when I got to class. Jadi kejadian pertama itu bahwa guru itu sudah memberikan quiz ketika saya masuk ke kelas. Jadi kejadian pertama itu gurunya dulu memberikan quiz baru saya nyampe kelas. Nomor 4 itu memakai it was raining hard but the time class was over the rain stopped. Jadi seperti penjelasan nomor 3 yaitu hujan berhenti baru kelasnya itu selesai. Nomor 5 yang pertama menggunakan simple past karena ini ada kata kuncinya yesterday. Terus yang kedua pakai past perfect karena ini kata kuncinya in years ya.
beberapa tahun itu sudah nggak ketemu sama temennya. Terus yang kedua itu pakai past tense karena ini menjelaskan kejadian yang kemarin itu. Pas yang kemarin itu, jadi waktunya itu pasti, yaitu kemarin. Kalau yang in years itu kan sudah bertahun-tahun, waktunya itu nggak pasti, kan sudah berlalu bertahun-tahun. Yang terus ini pakai yang terakhir itu pakai past perfect karena dia kurusnya itu kan tidak tahu kapan mulai kurus gitu. Ini past perfect progresif, jadi tense ini menerangkan suatu kejadian atau kegiatan yang masih terjadi sebelum kegiatan lain terjadi di masa lampau dan menekankan pada durasi waktu. Jadi ingat kalau progress itu kan sedang berlangsung, jadi ada penekanan pada durasi waktu. Tense ini juga menerangkan suatu kegiatan yang masih terjadi berdekatan dengan kejadian lain yang terjadi di masa lampau. Nah, contohnya itu the police had been looking for the criminal for 2 years before they caught him. Jadi sampai sekarang itu yang waktu lalu itu kemarin polisi itu sedang mencari-cari penjahatnya itu selama 2 bulan. Jadi ada penekanan waktu di sini ya, ada durasi waktu. Untuk yang kedua, when Judy got home, her hair was still wet because she had been swimming. Jadi ini berdekatan banget kejadiannya. Jadi renang dan basah, rambutnya itu basah. Untuk latihannya, gunakan bentuk present perfect progressive dan past perfect progressive untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini. Teman-teman juga seperti biasa bisa melihat kata kunci yang di bold hitam. Pertama, we wait for Nancy for the last 2 hours, but she still haven't arrived. Nomor 2, we wait for Nancy for over 2 hours before she finally arrived yesterday. It is midnight. I study for 5 hours. No wonder I'm getting tired. Nomor 4, it is midnight. I study for 5 hours. No wonder I was getting tired. Nomor 5, Jack suddenly realized that the teacher was asking him a question. He couldn't answer because he daydreamed for the last 10 minutes. Nomor 6, wake up. You sleep long enough. It's time to get up. Nah, yang pertama memakai present perfect progressive karena ini ada durasi waktu dan kejadiannya itu ini. Teman-teman bisa lihat, but she still hasn't arrived. Jadi ini bentuknya present ya. Otomatis yang di depan itu pakai present progressive, present perfect progressive. Nomor 2 memakai past perfect progressive karena ini jelas waktunya itu yesterday. Maksudnya keterangan waktu yang di belakang itu yesterday, jadi pakai past. Nomor 3 pakai present perfect karena ini kata kuncinya I'm getting tired, jadi ini pakai present. Kata kuncinya itu pakai present. Nomor 4 pakai past perfect karena kata kuncinya itu pakai past tense. I was getting tired. Nomor 5 pakai past perfect karena ini kata kuncinya was ya. Jadi past tense. Jadi otomatis yang setelahnya itu pakai past perfect. Nomor 6 pakai present progressive karena ini it is time to get up. Jadi ini terjadi di present. Makanya dia pakai present perfect progressive. Oke teman-teman, sekian terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikut kelas dosen kita dan jangan lupa subscribe. Bye.